Perkenalkan, nama saya Immanuel Yakobus Solokowe dari kelas 11 7C10. Di sini saya akan mempresentasikan tentang expert system. Expert system atau yang sering dikenal dengan sistem pakar adalah perangkat lunak komputer yang memiliki basis pengetahuan untuk domain tertentu dan menggunakan penalaran inferensi menyerupai seorang pakar dalam memecahkan masalah, atau dengan kata lain, perangkat lunak yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Sistem ini pertama kali dikembangkan pada tahun 1960-an, dan saat itu sistem pakar yang muncul pertama kali adalah General Purpose Problem Solver atau GPS. Expert system mempunyai beberapa komponen utama, yaitu 1. User interface. User interface digunakan untuk memasukkan instruksi dan informasi dari sistem. 2. Knowledge base. Knowledge base terdiri dari fakta yang menggambarkan problem domain dan juga teknik penyajian fakta sesuai logika. Yang ketiga, interface engine. Interface engine merupakan bagian dari expert system yang membentuk reasoning dengan menggunakan isi dari knowledge data dalam urutan tertentu. Yang keempat, development engine. Development engine adalah bagian yang membangun rule set. Expert system mempunyai beberapa kelebihan, yaitu 1. Menyajikan lebih banyak alternatif. 2. Menerapkan logika tingkat tinggi. 3. Menyediakan lebih banyak waktu untuk mengevaluasi hasil keputusan. 4. Memberikan solusi yang lebih konsisten. 5. Membuat siapapun bekerja seperti ahli pakar. 6. Meningkatkan efisiensi kerja. 7. Meningkatkan produktivitas dan kinerja perusahaan. 8. Dapat memberikan respon yang cepat dalam memberikan solusi. Selain mempunyai kelebihan, expert system juga mempunyai beberapa kekurangan, yaitu 1. Untuk membuat sebuah expert system membutuhkan waktu yang relatif lama. 2. Biaya pembuatannya yang cukup tinggi. 3. Perlu adanya pengujian sistem berulang-ulang untuk mencegah terjadinya kesalahan pada sistem. Berikut adalah contoh expert system. 1. Edward. Edward adalah sebuah prototipe expert system yang digunakan untuk menentukan strategi periklanan yang sesuai dengan kondisi internal dan eksternal perusahaan dengan menggunakan parameter iklan per 1000 penonton. 2. BERT. BERT adalah sebuah expert system untuk desain bangunan yang digunakan untuk memeriksa sebuah desain bangunan, kemudian memberikan beberapa rekomendasi untuk perbaikan. 3. Delta. Delta adalah expert system yang digunakan untuk mendiagnosis kerusakan pada mesin-mesin diesel elektronik lokomotif. Yang keempat, Dendral. Dendral adalah expert system yang digunakan untuk menganalisis struktur molekul yang belum diketahui. 5. Mycin. Mycin adalah expert system yang digunakan untuk mendiagnosis infeksi bakteri dan menyarankan jenis obat dan dosisnya untuk penyembuhan. 6. Opera. Opera adalah operator advisor yang digunakan untuk mendiagnosis dan menangani kerusakan pada suatu jaringan komputer. 7. Prospektor. Prospektor digunakan untuk membantu menemukan lokasi yang mengandung bahan tambang. Basis pengetahuannya berisi kaidah berdasarkan data empiris dan taksonomi beberapa jenis mineral dan batu-batuan. Untuk mengetahui apakah suatu daerah mengandung bahan tambang, biasanya dilakukan survei terlebih dahulu keadaan geologi dan pengambilan sampel tanah dan batu-batuan dari data tersebut. Yang kedelapan, Helthings. Helthings adalah expert system yang digunakan dalam pengontrolan proses pembakaran batu bara secara terus-menerus dengan menggunakan sensor yang terhubung ke komputer. Bila terjadi kerusakan yang menimbulkan bahaya, entah bahaya peralatan dan manusia, sistem akan mudah mengetahuinya dan segera mungkin memberikan pemecahannya. Demikian presentasi dari saya. Jika ada salah kata ataupun salah baca, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.